Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang rasanya kembali saya Dwi Cahyo Nugroho dan juga rekan saya Monica Ramadhani, kembali dapat menyapa Anda dalam program I Love Sumsel, Inspirasi Inspirasi Sumsel, Sumsel, Inspirasi Inspirasi Indonesia. Indonesia. Ya pemirsa, pada pagi hari ini kami akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya dengan memberikan informasi-informasi menarik yang tentunya akan menambah wawasan Anda. Dan juga Cahyo, kita akan mengundang narasumber kita yaitu Bapak Sudirman Teguh selaku Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan Kota Palembang. Jadi kita akan membahas mengenai stok daging menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Benar sekali Monik, dan juga pemirsa, informasi mengenai musik dan juga film akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu ataupun berbagi informasi bersama kami, bisa langsung akses Twitter kami di @ilovesumsel dan juga fanpage-nya I Love Sumsel Mos TV. Baiklah pemirsa, inilah I Love Sumsel selengkapnya diawali dari informasi Sumatera Selatan. Ya, silakan Cahyo. Baik pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar Rahma dan Rahmi. Saat ini Rahma dan Rahmi sedang menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Bayi kembar Rahma Rahmi saat ini sedang dalam kondisi stabil pasca operasi pemisahan tubuh. Bayi kembar berusia 1,3 tahun tersebut membutuhkan perawatan pasca operasi dan membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk diisolasi dari bakteri dan penyakit yang dapat menghambat pemulihan. Operasi pemisahan bayi kembar ini berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, yaitu selama 12 jam di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Jadi ini pada hari ini kita mengevaluasi perutnya masih kembung dan kita sudah lakukan ronsen, dan ini kemungkinan karena adanya cairan yang di perutnya Rahmi. Buah hati pasangan Lia Rasdiana Isnadi ini lahir di Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang pada 9 Maret 2013 lalu. Beberapa jam usai dilahirkan, kedua bayi langsung mendapatkan perawatan intensif di RSMH Palembang. Yuda Satria, Mos TV. Baik, Ya, dan tentunya Monik, kondisi pada saat ini dari Rahma dan juga Rahmi ini sudah cukup baik terkait dengan pasca operasi pemisahan dari Rahma dan juga Rahmi. Ya, apabila kita pantau ada kabar baik juga Cahyo bahwa alat bantu pernapasan bagi Rahma sudah bisa dilepas, namun Rahmi masih dalam kondisi pemulihan juga. Ya baiklah pemirsa, sementara itu di informasi lain, Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ulu Timur berhasil menggagalkan penyeludupan bahan bakar minyak mentah, dan polisi juga berhasil menangkap tersangka pembawa minyak jenis bensin sulingan ilegal tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polres Oku Timur menyita 16 drum bensin yang rata-rata 200 liter atau total mencapai 3.200 liter dari dalam 2 unit mobil jenis pickup Grand Max warna hitam. 2 orang sopirnya atas nama Winarko, warga Jalan Pasar Betung Banyu Asin, dan Ade Hidayat beralamat di Jalan Pakih Usman, 2 Ulu Laut Palembang, kini ditahan pihak kepolisian. Terungkapnya aksi penyelundupan BBM jenis bensin bermula dari patroli yang dilakukan Reskrim Polres Oku Timur bersama Polsek setempat di kawasan Jalan Utama Desa Tulus Ayu, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Saat diperiksa, polisi menemukan drum berisi bensin hasil sulingan masing-masing 8 drum di setiap mobilnya. Ini bawa apa? Katanya bawa minyak, tanya surat-suratnya nggak ada. Kemudian ditanya dari mana, dibilang dari Betung, Bayung Lincir. Bawa apa Bang? Setelah kita periksa, ternyata mereka hanya disuruh oleh bosnya atau pemilik minyak itu membawa minyak itu ke Belitang. 16 drum BBM jenis bensin tersebut diambil dari Bayung Lincir, Musi Banyu Asin, dan rencananya akan diselundupkan ke Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Anwar Anas, Mos TV. Ya Cahyo, ini terkait dengan kenaikan harga BBM di pasaran, jadi memicu orang untuk melakukan tindak kriminal, salah satunya dalam bentuk penyeludupan bahan bakar minyak. Baik, dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya.
Pemirsa, sebuah jembatan sementara yang berada di antara Kabupaten Musi Banyuasin menuju Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur tersebut. Dan pasalnya, jembatan yang rusak akibat banjir beberapa waktu yang lalu selain sempit dan juga tidak berfungsi sebagai lantai jembatan juga kerap buyar ketika dilewati kendaraan bertonase besar. Kemacetan yang kerap timbul dikeluhkan warga yang hendak melintas membuat aktivitas warga terhambat. Seperti terjadi beberapa waktu lalu, kemacetan di jalur utama Muba Musirawas itu tak terhindarkan dan panjangnya mencapai 3 km. Menurut warga, lantai jembatan yang terbuat dari kayu itu buyar akibat dilewati kendaraan truk besar yang beratnya puluhan ton. Lantai jembatan dari papan tidak kuat menahan beban kendaraan sehingga paku dan rantai yang digunakan sebagai pengikatnya lepas dan lantai jembatan buyar. Beberapa pemuda desa berinisiatif memperbaiki jembatan rusak tersebut dan meminta sumbangan sukarela dari kendaraan yang melintas. Tidak terlihat pihak terkait memperbaiki jembatan yang rusak itu. Pak, sudah berapa lama menunggu macet, Pak? Sudah sejam lebih. Mau kemana nih? Mas Kayu nak manasik Mau masuk haji, Pak ya? haji. Jadi ini terlambat, Pak? Terlambat ini orang masuk kalau ini. Jembatan ini karena muatan melebihi dari muatan dalam lebih. Kita kan dibatasi minimal 10 ton muatan. Nah, sekarang kan mobil puso besar itu kan 15 ton, 20 ton muatan. Jadi ya pasti lain bro, hancur. Ada 2 jembatan sementara yang berada di lajur Muba Musirawas. Kedua jembatan itu dibangun di atas jembatan asli yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki jembatan yang rusak sehingga dapat dilalui secara normal. Amriza Nur Satria, MOS TV. Baik, pemirsa, akibat dari rusaknya jembatan ini juga tentunya dapat menghambat aktivitas antara kendaraan di jalur tersebut tentunya. Tentunya dengan keadaan jembatan yang seperti itu, Cahyo, bisa membahayakan orang lain yang melewati atau melintasi jembatan tersebut. Ya baiklah pemirsa, sementara itu di informasi lain, ini kabar mengenai masuknya tahun ajaran baru sekolah di mana ibu-ibu atau orang tua sering sekali disibukkan dengan anaknya untuk melengkapi kebutuhan sekolah. Namun jangan khawatir, sekarang banyak sekali toko-toko yang menyediakan perlengkapan sekolah dan memberikan diskon atau harga spesial. Memasuki tahun ajaran baru tentu banyak yang mesti disiapkan oleh para orang tua. Selain persiapan mental setelah libur panjang, para orang tua perlu mempersiapkan berbagai keperluan sekolah yang baru. Meski tidak wajib, biasanya anak akan lebih bersemangat untuk kembali ke sekolah dengan perlengkapan yang serba baru, mulai dari seragam, tas, hingga alat tulis. Tema Back to School pun ramai digelar sebagai promo event tahunan dari berbagai toko. Mereka memberikan potongan harga serta harga spesial untuk berbagai keperluan sekolah anak. Seperti potongan harga hingga 50% serta harga spesial mulai dari Rp12.500. Pengunjung yang datang pun melonjak jika dibandingkan hari biasa. Iya, jadi kalau untuk penjualan pasti ada peningkatan ya. Tapi kalau kita lihat, saya sampaikan untuk jumlah pengunjung aja ya. Jadi kalau untuk hari-hari biasa itu berkisar 10 ribuan lah, 10 ribu konsumen yang datang. Tapi kalau untuk event seperti ini, Sabtu dan Minggu terutama, itu ada peningkatan 30-40%. Seperti tahun sebelumnya, pengunjung akan membludak di akhir pekan hingga 1 hari menjelang tahun ajaran baru dimulai. Evi Agustina, Faruk Al-Fajri, MOS TV. Ya Cahyo, dengan adanya diskon atau harga spesial ini tentunya bisa menarik pembeli, Cahyo, untuk menggunakan produk-produk dari toko tersebut. Benar sekali, dan tentunya juga awal ajaran baru nanti akan segera dimulai. Untuk SMA nanti dimulai pada tanggal 15 Juli 2013. Jadi ini memang berbondong-bondong untuk membeli seperti pakaian sekolah, baik itu alat tulis dan lain-lain. Baik pemirsa, ini juga kabar gembira untuk Anda pencinta Sriwijaya FC, di mana untuk semakin meningkatkan performa tim baik dari lapangan maupun dari luar lapangan, tim Sriwijaya FC berencana untuk merekrut mantan pemain timnas Brazil dan klub besar raksasa Italia Inter Milan.
mantan pemain timnas Brazil dan Inter Milan yang disebut-sebut akan direkrut oleh SFC yakni Adriano. Hal ini disampaikan oleh manajer tim SFC Robert Harry. Menurut Robert, Adriano merupakan pemain kelas dunia yang bukan tidak mungkin untuk bergabung bersama Sriwijaya FC. Mengingat saat ini Adriano belum memiliki klub profesional. Namun masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk merekrut seorang pemain kelas dunia. Salah satunya adalah masalah dana. Seperti itulah. Kemarin sempat terlempar isu kalau SFC menyiapkan dana 3M untuk seorang Adriano. Iya, ya ini artinya angka mungkin yang realistis buat seorang Adriano untuk bermain di klub Indonesia. Karena lebih dari itu mungkin tidak akan ada klub yang sanggup untuk membayar. 3M itu dalam satu musim? Satu musim. Jadi masih dipertimbangkan karena attitude-nya. Saat ini tim kebanggaan masyarakat Sumsel Sriwijaya FC cukup serius dalam menggait Adriano untuk bermain musim depan. Direktur Teknik SFC juga diberitakan telah menemui agen Adriano untuk membicarakan masalah transfer. Yuda Satria, MOS TV. Iya pemirsa, berikut ini kami akan hadirkan ke hadapan Anda tentunya topik utama di dua harian terbesar di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Dan kali ini di Sriwijaya Pos ternyata di hari pertama di bulan puasa, BP POM Sumatera Selatan menemukan beberapa jajanan yang ada di Pasar Beduk ternyata mengandung formalin. Ini juga harus Anda waspadai tentunya pemirsa, untuk Anda yang mungkin ingin berbelanja jajanan untuk berbuka puasa. Tentunya ini juga harus melihat dan juga mengetahui kondisi dari makanan tersebut. Tentunya bukan hanya menarik dan juga dengan harga murah, namun juga kualitas dan juga bagi kesehatan juga harus didahulukan. Ya pemirsa, sementara itu di harian terbesar Sumsel yaitu Tribun Sumsel untuk edisi hari ini kita bisa lihat jelas di sini ada rumah mewah Cayo. Ya ini pemirsa, di mana di sini berjudul broker buru rumah senilai 1,15 miliar rupiah. Jadi dengan adanya rumah-rumah mewah di Kota Palembang seperti sekarang ini, salah satunya di Jalan KH Ahmad Dahlan. Baik. Ya, dengan adanya banyak sekali rumah mewah bisa menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Palembang. Ya, pemirsa. Ya, dan tentunya juga selain itu di Sriwijaya Pos ini Sriwijaya FC yang malam nanti akan bertanding melawan Persela Lamongan, tentunya mengincar poin penuh untuk mendapatkan posisi terbaik, tentunya kesempatan emas untuk menjadi runner up, di mana ini tentunya dari pelatih juga Kas Hartadi telah mempersiapkan bagaimana strategi untuk melawan Persela Lamongan, tentunya untuk menggeser posisi dari Persib Bandung untuk berada di peringkat kedua. Ya sama saya di harian Tribun Sumsel terkait dengan Sriwijaya FC versus Persela Lamongan. Di sini kita lihat ada sosok Mahyadi yang ganteng. Ini ternyata saya menyambut bulan Ramadan, pertandingan di ISL tetap berlangsung namun pada malam hari. Bahkan Mahyadi CS tetap berpuasa walaupun mereka harus bertanding. Ya. Baik, dan juga tentunya menjaga stamina di bulan puasa ini memang dilakukan oleh segenap pelatih dan juga pemain dari Sriwijaya FC. Ternyata puasa tidak menjadi penghalang untuk mereka tetap berprestasi. Baik, pemirsa itu dia tadi tentunya dua topik utama di dua harian terbesar di Sumatera Selatan, Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Tetaplah bersama kami, masih banyak informasi yang akan kami bagikan di I Love Sumsel. Inspirasi Sumsel, inspirasi Indonesia.